Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Melatih 3 karma untuk mewujudkan sebab dan kondisi dari karma baik. Sinfasyang Sutra Teratai episode 156. Pada sekarang ini, apakah kita memiliki hati yang murni dan pikiran yang jernih? Di awal setiap hari bermula, jiwa kebijaksanaan kita juga terbangun pertama kali. Di pagi hari, kita tekun, giat bersemangat dan berusaha keras. Kita bersujud kepada Buddha, bermeditasi, dan menghirup Dharma. Ini untuk jiwa kebijaksanaan kita. Kita membutuhkan waktu pertumbuhan setiap hari. Saat ini seharusnya sangat penting. Sebelumnya kita pernah membahasnya. Bab mengembangkan 3 jenis pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. 3 jenis pengetahuan semua orang seharusnya masih ingat. Pengetahuan mata dewa, pengetahuan akan kehidupan lampau, pengetahuan dengan cara melenyapkan segala noda batin, serta 6 kekuatan gaib. 6 kekuatan gaib dan 3 jenis pengetahuan sebenarnya merupakan kesatuan sebuah entitas. Asalkan batin kita bisa sangat jernih, senantiasa menjaga batin kita tetap jernih, kita dapat dengan jelas membedakan segala hal dan prinsip di dunia. Di dunia ini ada banyak penampakan yang tidak nyata, palsu, dan ilusi, yang membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas dan tak bisa membedakannya dengan jelas, sehingga menganggap yang palsu sebagai yang nyata. Kita seringkali berselisih mengenai orang, masalah, dan benda-benda dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita menciptakan karma buruk. Jadi kita perlu memiliki batin yang jernih, harus memiliki 3 jenis pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Bila secara berurutan, itulah pembinaan diri. Urutan yang diberikan Buddha ke kita, 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita. Semua ini ada urutan di dalam 3 jenis pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Jika kita sudah sangat jelas, dengan sendirinya kita bisa mempraktikkan 6 paramita dan akan dipenuhi dengan welas asih dan belas kasih. Kewelas asihan, 10 kekuatan agung atau dasa balani, dan 4 jenis ketidakgentaran, Cawari Waisaradayani, telah terbangkitkan, dimunculkan oleh sebab dan kondisi dari karma baik pada para makhluk. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Jika kita mampu memiliki welas asih dan 10 kekuatan secara lengkap, maka secara alami kita akan tanpa rasa takut. Segala sesuatu akan kita pahami dengan jelas. Seperti ketika kita berjalan pada siang hari, jalan di depan tampak sangat jelas, dan setiap jalan sudah sangat kita kenal. Karena itu, apakah ada rintangan di jalan? Kita dapat melihatnya dengan jelas. Apakah ada bagian yang berlubang, berbatu, atau tidak rata? Kita juga mengetahuinya dengan jelas. Jika semua ini dapat kita pahami dengan jelas, maka berjalan pun akan aman dan tiada rasa takut. Ini adalah perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, bagaimana dengan jalan spiritual kita? Jika arah jalan praktik kita sangat jelas dan kita sudah membangkitkan tekad serta ikrar,
membangkitkan hati, menegakkan ikrar, maka secara alami kita harus memiliki keteguhan seperti itu. Jika memiliki keteguhan demikian, ditambah 10 kekuatan yang telah disebutkan sebelumnya, sudah lengkap. Apalagi yang perlu ditakuti? Oleh karena itu, berikutnya dijelaskan. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke tanah untuk ditahankan ini dengan mengendarai kekuatan ikrar penuh kewelas-asihan dan menggunakan 4 batin tak terhingga untuk menuntun semua makhluk. Tanah untuk ditahankan. Setiap orang tahu bahwa dunia saha adalah dunia yang perlu menahankan penderitaan. Jika kita tidak sanggup menahannya, kita akan merasa sangat menderita. Setiap orang di dunia ini membawa sebuah sutra agung dalam dirinya. Orang-orang saling mengamati dan membaca sutra satu sama lain. Orang apa yang membawa sutra apa pada dirinya. Setelah membacanya, kita akan mulai berbagi kesan dengan orang lain. Sutra kita juga dibaca oleh orang lain. Kisah-kisah kita, mereka juga akan membagikannya kepada orang lain. Sesungguhnya, kita telah menulis sutra dengan hidup kita. Kita menulisnya sendiri. Tindakan, ucapan, dan perbuatan sehari-hari kita di masa lalu dan masa sekarang dalam seumur hidup kita. Sutra apa yang telah kita tuliskan? Sutra apa yang ditulis oleh orang lain? Kita semua saling membaca sutra satu sama lain. Oleh karena itu, kita dapat mendengar kehidupan seseorang yang dideskripsikan oleh orang lain. Selama kita mendengarkan dengan hati yang murni, setiap sutra adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Ini karena setiap manusia yang ada di bumi ini semuanya sangat menderita. Jadi, jika disebutkan, dunia ini disebutkan sebagai negeri kesabaran. Kesabaran di dunia saha. Artinya ialah seseorang harus mampu bertahan dan bersabar. Oleh karena itu, Sang Buddha, semua Buddha, Bodhisattva turun ke alam manusia karena belas kasihnya. Didorong oleh kekuatan sumpah ikrar mereka, dengan demikian mereka di dunia kesabaran ini mewujudkannya. Dengan 4 pikiran sifat luhur tak terhingga untuk membebaskan makhluk hidup. 4 pikiran tak terhingga telah dibahas sebelumnya. Itu ialah kedua kata welas asih. Ini sudah mencakup 2 dari aspek tak terukur dari sifat pikiran tak terhingga. Bahkan, belas kasih merupakan sukacita. Hati Sang Buddha menginginkan setiap orang memiliki kedamaian. Setiap orang berbahagia. Inilah welas asih. Inilah sukacita. Belas kasih agung yang tak terukur, serta sukacita yang tak terhingga. Belas kasih berarti harus melepas. Belas kasih tanpa batas. Tidak tega para makhluk menderita. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Lukanya di tubuh orang lain, kepedihannya terasa di tubuh kita. Orang lain sedang merasakan penderitaan. Kepedihan terasa di dalam batin saya. Maha cinta kasih tanpa syarat semacam ini harus dibarengi dengan rasa maha belas kasih sepenanggungan. Demi untuk mencabut penderitaan para makhluk, Anda harus melepas. Selain itu,
bersumbangsi tanpa syarat. Kita di saat bersamaan juga merasa sangat bebas leluasa. Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Kita menggunakan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Di saat kita bersumbangsi, kita harus merasakan pembebasan. Karena segala pandangan dan pengetahuan yang kita lihat, kita sudah sangat lengkap. Kehidupan duniawi adalah seperti ini. Manusia, hal, dan benda, semuanya penuh ilusi dan tidak kekal adanya. Akan tetapi, para makhluk yang menahankan penderitaan di dunia, mereka merasakan penderitaan. Jadi, kita mengerti semua prinsip kebenaran ini. Sebab dan kondisi, karma kolektif, kesemua ini telah diketahui. Pengetahuan dan pandangan kita semuanya telah sempurna. Kondisi di sekeliling kita tidak ada kemelekatan. Maka itulah pembebasan. Itu adalah pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Ketika kita bersumbangsi, selain harus tanpa pamrih, kita juga harus melakukannya dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Karena kita semua masih merupakan makhluk awam dari tanah tandus, yaitu manusia biasa yang benar-benar masih awam. Meskipun saat ini kita dikatakan sedang mempelajari ajaran Buddha dan mencari pengetahuan serta pandangan Buddha, sebenarnya kita baru saja mulai belajar dan baru mulai mencari pengetahuan tersebut. Ada orang yang mungkin merasa, saya sudah belajar selama bertahun-tahun. Sebenarnya seberapa banyak yang sudah saya ketahui? Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, seberapa banyak yang telah kita pahami. Namun, setelah kita mengetahuinya, apakah kita justru menjadi terbelenggu oleh pengetahuan yang kita kejar tersebut? Ada sebuah kisah tentang Buddha. Ada seorang praktisi yang datang untuk mencari jalan kebenaran. Buddha melihat praktisi ini datang dengan begitu tulus, sambil membawa setangkai bunga di tangannya, untuk dipersembahkan kepada Buddha. Sesampainya di hadapan Buddha, ia berlutut dengan penuh hormat, lalu mempersembahkan bunga-bunga yang masih sangat segar itu di hadapan Buddha. Ketika Buddha melihat ia mempersembahkan bunga dengan kedua tangannya, Buddha bertanya kepadanya, "Untuk apa engkau datang? Apa yang engkau inginkan atau cari?" Pada saat ia mengangkat bunga tinggi-tinggi dan mendengar suara Buddha bertanya kepadanya, ia pun berhenti sejenak. Dengan tetap mengangkat bunga, ia menjawab kepada Buddha, "Buddha, saya adalah seorang praktisi. Saya tidak memohon apapun. Saya datang dengan hati yang tulus untuk mencari Dharma." Buddha berkata, "Baiklah, lepaskan, letakkanlah." Ia pun meletakkan bunga di hadapan Buddha. Setelah mempersembahkan bunga, ia bersikap anjali. Buddha kembali berkata kepadanya, "Lepaskan lagi." Praktisi itu mendengarkan perkataan Buddha, lalu menurunkan kedua tangan yang sedang beranjali. Buddha kembali berkata, "Lepaskan lagi." Praktisi itu pun berkata, "Buddha, saya sudah meletakkan bunga dan kedua tangan yang beranjali. Juga sudah saya turunkan. Lalu, apalagi yang harus saya lepaskan?" Buddha berkata, "Batinmu, bahkan pikiran untuk mencari Dharma pun harus dilepaskan.
lepaskanlah, lepaskanlah, walaupun hanya ada sedikit keterikatan. Engkau harus tetap melepaskannya. Prinsip kebenaran dari melepaskan ini, semua orang bisa mengertikah? Sudah melepaskan. Setelah dilepaskan, bukankah apapun sudah tidak peduli? Hal apapun tidak perlu dikerjakankah? Apa benar begini? Tentu saja bukan. Harus melepaskan keterikatanmu, melepaskan apa yang kamu masih inginkan. Jika kita tahu arah diletakkan di tujuan, kembali dan menjadi serius. Selangkah demi selangkah, melangkah maju dengan mantap. Dengan sangat tepat melangkah maju. Dalam kehidupan sehari-hari, 5 akar berhadapan dengan 5 objek luar. Jika kita mengerti untuk maju dengan tekun, 5 akar, 5 kekuatan. 5 akar kita berhadapan dengan, kalau begitu akan menjadi dunia luar. Jika pemahaman kita jelas, itulah 5 indera, 5 kekuatan. Jadi kekuatan itu terletak bagaimana kita tekun maju dengan sungguh-sungguh dan hati tidak melekat. Barulah kita dapat berada di dunia yang penuh kesabaran ini. Untuk memahami manusia, peristiwa, dan prinsip segala sesuatu. Ini sangat penting. Maka kita harus mengembangkan 4 hati tak terbatas untuk membimbing dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Dengan demikian, kekuatan seperti ini baru dapat muncul. Jadi, kalau dikatakan demikian, ketidakgentaran adalah ketika kita memahami segala sesuatu dan juga mampu memasuki 6 paramita untuk menuntun serta menyelamatkan semua makhluk hidup, serta memiliki 10 kekuatan kebijaksanaan, kewelas-asihan, 10 kekuatan agung, dasa balani, dan 4 jenis ketidakgentaran, Cawari Waisaradayani, telah terbangkitkan. Pada saat yang sama, kita berada di tengah masyarakat tanpa gentar, tidak memiliki rasa gentar. Ketidakgentaran telah terbangkitkan. Para bodhisattva dengan kekuatan dari ketidakgentaran membangkitkan belas kasihan kepada para makhluk. Semua makhluk mempunyai belas kasihan, yaitu semua makhluk hidup. Kata mempunyai belas kasihan ini harus digunakan pada tempat yang tepat. Jika digunakan pada tempat yang salah akan menimbulkan kesulitan. Maka kita harus menyadari dan membangkitkan kasih terhadap semua makhluk hidup. Maka dengan kekuatan dari ketidakgentaran, membangkitkan belas kasihan kepada para makhluk. Para bodhisattva dengan kekuatan dari ketidakgentaran membangkitkan belas kasihan kepada para makhluk, serta mengikuti karma dari tubuh, ucapan, dan pikiran dari para makhluk, memberikan manfaat, ketentraman, dan kebahagiaan pada mereka. Inilah yang disebut belas kasihan tanpa kenal gentar. Kita harus demikian berada di tengah orang banyak, mengembangkan kekuatan dari ketidakgentaran. 4 sifat luhur baru dapat diwujudkan di tengah masyarakat, sehingga membangkitkan belas kasihan kepada para makhluk, serta mengikuti karma dari tubuh, ucapan, dan pikiran para makhluk. Para makhluk sungguh patut dikasihani. Kita harus membangkitkan hati belas kasihan. Jika tidak, kita hanya akan merasa mengapa begitu terikat oleh perasaan
mengapa begitu tersesat dalam emosi terhadap segala tindakan tubuh, ucapan, dan pikiran para makhluk. Kita terlebih dahulu harus menyesuaikan kapasitasi dan memahami mereka. Setelah memahami mereka, kita harus membimbing dengan sabar dan sistematis. Memberi manfaat, ketentraman, dan kebahagiaan, bagaimana menenangkan hatinya, bagaimana membuat hidupnya bahagia dan nyaman. Inilah praktik yang harus dijalankan oleh seorang bodhisattva. Setiap orang yang belajar ajaran Buddha harus demikian, memiliki 10 kekuatan agung dan 4 jenis ketidakgentaran, tetapi tidak meninggalkan welas asih. Maka kewelas asihan, 10 kekuatan agung, dan 4 jenis ketidakgentaran telah terbangkitkan. Kita harus bersungguh hati. Terlebih lagi dalam tanpa kegentaran ini masih terdapat 4 jenis ketidakgentaran. 4 ketidakgentaran. 1. Ketidakgentaran karena telah tahu akan segalanya. 2. Ketidakgentaran karena telah menghapus segala kebocoran. 3. Ketidakgentaran untuk membabarkan segala rintangan dalam pembinaan diri. 4. Ketidakgentaran untuk membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita ingin membimbing dan menyadarkan para makhluk masuk ke tengah orang banyak. Kita harus memiliki 4 jenis ketidakgentaran ini. Kebijaksanaan, ketidakgentaran karena telah tahu akan segalanya, segala sesuatu di dunia. Semuanya harus sangat kita pahami. Materi, jika kita tidak memahami, kita bisa terpikat oleh materi berwujud ini. Oleh karenanya, kita harus memiliki ketidakgentaran karena telah menghapus segala kebocoran, yaitu segala kerisauan harus dihapus. Ini dinamakan telah menghapus segala kebocoran, yaitu segala kerisauan harus dihapus. Ini dinamakan telah menghapus segala kebocoran. Jika segala kerisauan kita, keserakahan, kebencian, dan kebodohan semuanya sudah tidak ada, dengan demikian, apakah kita masih ada perasaan memperoleh dan kehilangan? Semuanya sudah tidak ada lagi, sangat tenang. Jika bisa demikian, maka kamu sudah tidak gentar. Jika hendak membabarkan segala dharma, tidak perlu takut, dikarenakan kamu sudah tahu semuanya. Tiada yang dimelekati, maka tidak gentar lagi. Jadi, ketidakgentaran untuk membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kehidupan adalah dunia yang perlu menahan penderitaan. Kehidupan yang begitu menderita. Kita mampu memahami kebenaran tentang penderitaan, kebenaran tentang kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Jika kita tidak memahami kebenaran tentang kehidupan yang penuh dengan penderitaan, bagaimana kita hendak terlepas dari kesulitan? Oleh karenanya, kita harus memahaminya terlebih dahulu. Oleh karena itu, para bodhisattva sekalian, sebagai praktisi ajaran Buddha, kita harus masuk ke tengah orang banyak, mempelajari semua ajaran, memahami semua prinsip kebenaran. Jika tidak, kita selamanya dharma yang dibabarkan dengan sangat jelas kepada Anda, pikiran kita akan menjadi kacau ketika menghadapi kondisi, sehingga kita harus mempraktikkan segala kebajikan. Maka, segala perbuatan baik, kita harus mencarinya dengan baik. Apa yang dimaksud dengan jalan yang benar dan tepat? Bagaimana menapakinya?
tidak terlepas dari prinsip kebenaran, 5 sila, dan 10 perbuatan bajik. Dimunculkan oleh sebab dan kondisi dari karma baik adalah aktivitas berupa 5 sila, 10 kebajikan dan perbuatan baik lainnya, 3 kebajikan daripada tubuh, ucapan dan pikiran, seluruhnya mewujudkan sebab dan kondisi dari karma baik. 5 sila dan 10 kebajikan tidak terlepas dari 3 karma, yakni tubuh, ucapan, dan pikiran. Jika ketiga karma ini, yakni tubuh, ucapan, dan pikiran, semuanya memperhatikan hal baik, semuanya akan menjadi bajik. Secara alami, batin kita tidak akan gentar. Kewelas asihan, 10 kekuatan agung, dasa balani, dan 4 jenis ketidakgentaran, Cawari Waisara Dayani, telah terbangkitkan, yakni kita akan memiliki kekuatan penuh di tengah kerumunan orang banyak. Maka saya berharap semua orang senantiasa bersungguh hati